Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Kamis 19 November 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu bapak, saudari saya yang terkasih, kaum muda, adik-adik, saya kutipkan ini. Alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Nah, ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan. Apakah kita tahu yang perlu untuk kedamaian, damai sejahtera, mulai dari rumah kita, keluarga kita masing-masing? Ayo jujur, apakah keluarga kita penuh dengan kedamaian, penuh dengan damai sejahtera? Apakah sungguh terjadi kedamaian, damai sejahtera dalam rumah kita, dalam keluarga kita? Ayo jawab jujur. Apakah kita tahu bagaimana mewujudkan, bagaimana sungguh mengupayakan kedamaian dalam keluarga kita masing-masing? Nah, mari kita belajar dari Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan. Mengapa? Tuhan Yesus sumber keselamatan dan sumber kedamaian. Satu kata, menanggung. Kok bisa? Ada dosa, ada keliru, ada salah, ada. Nah, yang terjadi keselamatan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa manusia. Nah, ini menjadi rumus juga untuk kita. Kalau di rumah kita ada yang salah, ada yang berdosa, ada yang keliru, dan tidak ada yang menyalahkan. Namun yang salah misalkan istri, ibu, suami, bapak mau menanggung. Yang terjadi gimana? Kedamaian. Namun kalau sungguh ada salah sedikit lalu marah-marah, yang terjadi adalah prahara keluarga. Nah, kalau semua sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak punya semangat menanggung, maka keluarga itu akan mengalami kedamaian, akan mengalami keselamatan. Nah, semoga kita mau bertanya, apakah aku sebagai pribadi yang percaya Tuhan ini punya semangat menanggung? Menanggung karena apa? Yang salah mungkin bukan saya, istriku, suamiku, anakku, bapak, ibuku, namun aku mau menanggungnya. Dan yang terjadi adalah keselamatan dan kedamaian. Semoga dengan demikian keluarga kita sungguh-sungguh berbahagia, karena semuanya menciptakan, membangun, mewujudkan kedamaian dan keselamatan. Seperti apa
yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita ini. Semoga ini sungguh terwujud dalam kehidupan kita, terlebih di masa pandemi ini, sehingga di masa pandemi ini keluarga kita tetap damai, tetap selamat, sejahtera, karena semuanya punya semangat menanggung dan menyelamatkan. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.